sakit buta kiri sembuh, buta kanan sembuh, akhirnya buta dua-duanya. Ular yang besar banget dan di atas kepala ularnya itu ada kudelnya. Waktu malam satu suro, seperti orang teriak-teriak, sosok yang memakai jubah putih dan udah. Perlindungan diri itu adanya di kita. Betul. Orang lain itu hanya membantu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di episode pertama di Temaram. Jadi pokoknya buat teman-teman hari ini kita akan ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan horor khusus di dunia persantetan. Santet menyantet dan bintang tamu kita hari ini adalah seorang cewek yang cantik banget sometimes alias kadang-kadang. Beliau namanya adalah Aza Nuraini. Halo. Ni hao. Ni hao. Oh kirain dari Taiwan. Oh bukan. Enggak cantik dong. Banget soalnya. Amin, Masya Allah. Aduh, ini pasti bedaknya sabun Shinsu ya. Waduh, bukan dong. Tapi Aza apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, orang mana cantik kalau boleh tahu? Aku orang Bogor, Orang tapi bapakku Jawa Tengah, mamaku Jakarta. Bapak Jawa Tengah, Mama Jakarta, Iya. Berarti Bogor. Tapi lahirnya di Bogor dan Lahirnya besar di Bogor. iya. Oh oke. Kegiatan sehari-hari selain mencari kekasih? Waduh, aku kegiatannya bekerja sambil kuliah juga. Mantap. Dan ya udah gitu-gitu aja. Oh, So kirain. sibuk sih, lebih ke so Oh, sibuk. nggak melihara kodam gitu? Kodamnya apa kira-kira kemarin? Itu minta dikasih tahu malah. Kodamnya Oh kemarin apa nggak nih ikut di kira-kira? TikTok tuh ada orang yang ya engkau punya kodam Itu sih kuda katanya lumping nggak ada? Semut warna-warni. Oh. Ceria katanya. Semut iya? warna-warni ya, colorful N-nya. Iya, betul. Wow. Tapi kan konon kabarnya Asa ini punya cerita tentang apa nih kira-kira ceritanya? Pengalaman hidup tentang apa Iya. yang membuat Asa pengen cerita ke Mongol? Ya, jadi aku mau cerita. Jadi ini cerita dari keluargaku sendiri. Waktu aku belum lahir dan aku diceritakan oleh Ini? keluargaku. Oh ceritanya enggak belum lahir. Belum lahir. Tapi Jadi, itu terjadi di keluarga. keluargaku Oke. sendiri. Apa tuh mereka ceritain setelah lu besar? waktu dulu tuh bapakku, Mm-mm. karena kan bapakku sama mamaku ini adalah seorang perantau ya. Mm-mm. Tinggal di desa, tinggal di kampung yang alhamdulillahnya dulu masih sedang jaya-jayanya. Mm-mm. Dan mungkin ada orang yang tidak suka. Mm-mm. Akhirnya mungkin ada problem juga yang entah aku tidak tahu lah. Ya. Aku tidak tahu, Problem orang tua kadang kita Iya. anak tidak tahu. betul. Akhirnya ada apa ya, bisa disebut santet deh. Aha. Santet yang masuk ke bapakku, Lihat ke papa. bapak. Oke. Jadi waktu itu bapakku lagi tidur, Mm-mm. dia sempat bermimpi ada hewan kumbang Mm-mm. yang masuk ke dalam matanya, tapi cuma nyerempet aja. Oh, oke, jadi Iya. dia cuma kayak nyerempet doang gitu. Iya. Tapi efeknya didapat apa? Kaget dong, kebangun Mm-mm. dan ternyata memang hewan itu ada Ada di rumah. di rumah. Terus Dan apa yang tepat dilakukan? setelah itu papaku mata kirinya buta tanpa sebab setelah Kasus kumbang itu. betul Kira-kira berapa lama sejak mimpi itu terus akhirnya? buta Mm-mm. pada saat itu juga. Hah? Pada saat itu juga. Sempat ke dokter nggak? Setelah kejadian itu bapakku ikhtiar berobat ke dokter, tapi katanya emang nggak ada penyakitnya. Dokter katarak juga yang benar-benar nggak ada penyakitnya. Pokoknya ke dokter mata Bener. semuanya pergi, Iya, udah didatengin gitu. nggak ada Sebelah kiri berarti ya? sebelah kiri. Tapi kondisi kalau papa mohon maaf masih ada sampai sekarang. Sekarang udah almarhum. Almarhum. Kalau mama? Ada alhamdulillah. Oh alhamdulillah ada. Tetapi dengan kasus itu apa yang dialami oleh Asa dan keluarga? Lebih ke kaget sih. Oke. Menjalani kehidupannya ternyata emang bener. Papaku kan dulu selalu ngasih wejangan. Hidup itu berat za gitu. Oh, Ya ternyata emang bener aku ngerasainnya sekarang. bahwa ternyata hidup itu berat. Berat. Tapi jujur dari sisi pribadi mau nanya ke Asa, Mm-mm. dengan kondisi lu merasa hidup itu berat, lu masih mampu nggak untuk ngejalanin? Mampu. Dan aku sampai sekarang, bahkan sampai detik ini aku ngerasa apa yang aku alamin sekarang tuh ya emang mungkin udah takdir aku. Kayak misalkan aku harus kehilangan papaku di usia aku 16 tahun, mungkin itu memang ya udah Udah takdir. takdirnya aja. Oke. Oke. Tapi dengan kondisi saat ini yang lu alami, kan berarti
dari keluarga yang mampu berkecukupan, dengan tidak adanya ayah otomatis akan ada perubahan dari Betul. yang biasanya berkecukupan tapi ini udah memang cukup untuk sehari-hari. Dengan kondisi perubahan tersebut apa yang Asa alami? Apakah juga lu harus mulai berjuang, mulai berhemat gitu? Enggak sih. Aku mau cerita sedikit ya Bang ya. Jadi aku tuh waktu masih sekolah, waktu ada masih bapakku, aku tuh tipe anak yang boros banget. Oh ya. Boros banget, kayak misalkan ada tugas sekolah, aku nggak pakai uang aku. Kalau teman-teman aku kan biasanya kalau misalkan ada tugas kelompok dia ngisiin uangnya ya. Kalau aku nggak mau, karena aku ngerasa aku punya bapak yang kalau aku minta tinggal dikasih. Gitu. Terus ada saat dimana papaku udah benar-benar ya meninggal. Aku harus hidup sama mamaku yang notabene juga mamaku tuh nggak kerja waktu itu. Karena memang Cuma nggak jadi dibolehin seorang sama rumah tangga. Tapi pada saat itu juga mama terus kerja. Berjuang akhirnya. Memulai lagi dari yang baru. Nah sekarang setelah kasus itu ada impact apa ada hal apa yang lu alami setelah kasus-kasus santet terjadi? Apakah lu juga ngerasain hal-hal yang sensitif atau gimana? Aku tahun 2020 awal corona pernah sakit paru-paru basah. Dan waktu itu ada teman kakak aku yang datang tiba-tiba, dia tuh mau banget ke rumah aku. Entah kenapa katanya mau ngeliat adek lu aja gitu. Karena posisinya kan aku lagi sakit, jenguk lah gitu. Tapi di situ aku nggak mau ketemu. Mau ketemu orang itu karena nggak tahu kenapa aku takut. Dan pas aku keluar orang itu bilang, "Bu, anaknya jalannya ngambang." Ternyata memang aku tuh kaliwara, katanya kangen sama seseorang yang memang sudah tidak bisa dijumpai. Di situ aku disuruh ikhtiar sendiri, aku disuruh sholat 5 waktu, baca Yasin 7 kali balik, dan aku minum air daun-daunan yang memang sudah ada bebacaannya. Aku juga disuruh ziarah ke makam papaku dan aku ambil tanah bagian pusar dan itu dimasukin ke airnya, didoain dan aku minum. Alhamdulillah di situ aku ada perkembangan dan 3 bulan setelah itu aku sehat lagi dan alhamdulillah sekarang udah gemuk lagi, udah sehat lagi. Tapi di saat lu mengalami hal-hal tersebut bahkan sampai temen lu bilang bahwa anaknya Anda jalannya udah ngambang, lu emang kangen sama papa sebenarnya? Iya. Tapi kan satu yang perlu kita ingat adalah kita tuh kan sudah terpisah. Toh jarak antara kita dengan ayah tuh sudah tidak lagi dekat. Betul. Salah satunya solusi untuk membuat itu menjadi mungkin adalah lu harus mencari suami yang karakteristiknya sama dengan ayah. Tapi mukanya nggak boleh sama. Kenapa gitu? Karena dia pasti harus nyuri foto bapak lu untuk lihat ke dokter untuk ngeruk. Yang dicari hanya karakter, karena tidak ada orang yang dilahirkan sekalipun kembar tetap akan ada perbedaan di sini, di hidung, di telinga. Jadi karakter itu ya lu cari pacar solusinya yang punya karakter sama dengan ayahmu. Nah tapi di saat lu mengalami itu punya pengalaman punya pengalaman mistik nggak selama lu hidup? Selain itu enggak sih. Pernah ngelihat something atau pernah ngalamin sesuatu, ketindian atau mungkin arep-arepan atau itu apa? Sih, sering banget. Arep-arepan? Arep-arep. Di saat arep-arepan itu lu kan ada teman gue yang ngeliat orang tapi lehernya nggak kelihatan gitu. Ada yang ngeliatin tangan kayak nyekik leher kita. Nah yang lu alamin tuh arep-arepan itu seperti apa? Selama aku di rep-rep ya, aku tuh nggak pernah ngeliat apa-apa. Kan aku pernah ya tidur, katanya kalau misalkan coba melek siapa tahu lu ngeliat sosoknya gitu, tapi enggak. Tapi katanya kan bapak kamu dibawa di tempat yang sama kayak di mimpi. Iya. Gimana tuh? Jadi ceritanya waktu itu papaku kan sakit ya, sakit buta kiri sembuh, buta kanan sembuh, akhirnya buta dua-duanya. Bapakku bermimpi kalau dia itu diajak pergi naik ular yang besar banget dan di atas kepala ularnya itu ada kudelnya. Kayak kopiah, peci, terus dibalut kain putih. Terus dia diantar ke sebuah tempat yang dimana dia tuh nggak tahu di mana gitu. Kemudian harinya papaku diajak temannya namanya Mbah Dul, diajak pergi ke suatu tempat untuk mengobati matanya yang buta. Dan tanpa disangka tempat itu adalah di mana papaku bermimpi. Iya.
Tempat itu sama persis di mana papaku bermimpi. Terus apa yang terjadi setelah dibawa ke situ? Papaku bertemu dengan yang mengobatinya ya, di tempat ikhtiarnya. Namanya Mbah Munif, almarhum juga udah Mbah Munif. Papaku di sana mungkin melakukan ritual-ritual yang kita tidak tahu ya, seperti dimandiin kembang 7 rupa atau mungkin diajarin doa-doa yang aku juga sendiri kurang tahu itu doa apa. Sampai akhirnya papaku pulang. Setelah beberapa saat kemudian, setelah sholat subuh, papaku matanya kayak pusing, kepalanya pusing. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba matanya Bisa melihat lagi. melihat. Tapi itu butuh berapa lama sama? Kalau berapa Akhirnya lamanya buta aku lagi. kurang tahu. Oh tapi ini diceritain sama orang tua? Mama. Oke. Asa berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara, kakak ketigaku sudah almarhumah. Berarti tinggal 3? Ya 3. Asa yang ke? Terakhir. Bungsu? Iya. 2 kakak di atas, laki perempuan? Laki perempuan. Oh, jadi 2 perempuan, 1 laki? Enggak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang meninggal perempuan. Jadi udah sisa berapa? Sisa 3. 3? Iya. Kakak pertama? Laki-laki. Kedua? Perempuan. Baru Asa, aku. berarti 2 perempuan tinggal 1 laki-laki. Iya. Udah menikah berdua? Sudah. Oke. Suara bapak kamu saat sholat katanya bisa berubah. Iya, betul banget. Jadi kalau ini aku beneran ngalamin ya, dan aku juga udah 4-5 tahun lah, memori aku masih kenceng ya. Di situ aku ngedengar bapakku sholat bisa sampai 3-4 suara yang berbeda. Karena katanya itu tuh ya nggak cuma papaku aja. Yang lagi sholat? Iya. Jadi papaku tuh pernah bermimpi didatangi 9 makhluk gaib yang konon katanya mereka adalah sunan. Dan itu berdoa di saat sholat bareng-bareng. Jadi mereka juga ikut sholat bareng. Mereka iya datang. Dengan papa jadi imam. Iya, enggak. Jadinya bapakku satu. Misalkan Al-Fatihah, suara bapakku. Ketika ruku nanti suaranya beda lagi. Takbiratul ihram suaranya beda lagi. Salam suaranya beda lagi. Dan ada waktu di mana papaku tuh kayak kerasukan. Tapi anak-anaknya dikumpulin. Tapi ini belum ada aku. Itu sekitar tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000 papaku tuh dikumpulin. Terus papaku kemasukan, aku nggak tahu namanya siapa. Yang jelas ini tuh udah sepuh. Udah sepuh yang masuk ke dalam diri papaku. Dia bilang, "Sopo nama mundo." Jadi dia minta dikenalin sama keluarga papa. Ini istriku, ini anakku gitu. Salim sama Mbah. Padahal tuh papaku, tapi raganya bukan. Loh, jadi kayak kemasukan orang yang berbeda gitu. Betul. Terus di saat papa udah memulai sadar, papa ngasih tahu nggak siapa yang masuk? Ngasih tahu. Bahkan bapakku tuh kalau sakit dia punya dokter ya, kalau zaman sekarang tuh bilang kan dokter gitu. Dokter untuk mengobati sakitnya. Jadi kayak misalkan bapakku ini sakit badan gitu. Bapakku tuh ngadu sama Ki Saleh kalau nggak salah namanya. Ki Saleh, dia sosok yang tidak terlihat, cuma dia bisa coba ini. Dan bapakku sembuh. Iya. Tapi hal itu nggak ada yang nitis ke anak? Katanya sih ada, cuma mungkin kita tidak memperdalam atau bahkan kita tidak tahu. Tapi di saat katanya ada itu, lu tahu nggak siapa yang menjadi pewarisnya? Nggak ada? Enggak. Dari lu bertiga yang tersisa, ada yang punya sixth sense? Waktu itu setelah aku sembuh sakit, aku pernah didatengin lagi sama orang yang bilang aku tuh jalannya ngambang. Dia bilang, "Aza, ibaratnya lu tuh bisa punya apa yang lu mau, semua apa yang lu inginkan ketika lu rajin sholat, puasa Senin Kamis, puasa hari lahir, dan rajin ke makam bapak lu." Nah, dari 4 ini mana yang sering lu lakuin? Jarang semua lagi. Puasa Senin Kamis? Jarang. Kunjungin makan bapak? Bisa bilang sebulan sekali aja. Apalagi tadi? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu? Jarang. Iya kan cewek, iya kan. Terus apa lagi satu? Puasa hari lahir. Puasa hari lahir? Sabtu jarang. Jarang. Kalau kakak? Kalau kenapa tuh? Kalau maksudnya kakak-kakakmu melakukan hal itu enggak? Enggak juga. Karena waktu orang itu bilang, kan ada aku dan kakak perempuanku ya. Dia bilang, sebenarnya kalau kamu mendalami apa yang bapakmu kayak tulisan-tulisan, doa-doa gitu ya. Mungkin kalau kamu dalami, kamu mungkin bakal tekun gitu loh, bakal mengalir ke kamu. Tapi itu enggak lo lakuin. Bahkan aku kayak ya udahlah gitu.
Terus papamu pernah marah sampai teriak bikin warga ngumpul. Iya, betul. Itu gara-gara apa tuh? Waktu malam satu suro, Mhm, bapakku lagi sholat tahajud. mhm. Dia seperti orang teriak-teriak. Di situ warga kumpul di depan rumah. Bapakku ngambilin barang yang ditanam di sekeliling rumahku, santetan itu. Dia ambilin sendiri, terus ditantangin kan sama seseorang kayak, nih ya udah, kalau lu berani lu lawan sesepuh di sini. Ternyata sesepuh di situ pun takut melihat bapakku karena yang beliau lihat itu bukan bapakku, tapi sosok yang memakai jubah putih dan udel. Gitu. Bapakku pernah diikat, bahkan pas kejadian itu papaku dibilang, Nur terbang, bapakku terbang katanya. Padahal bapakku ada di sini. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Asa ngerasa fine-fine aja. Fine-fine Nggak aja. ngerasa ada sesuatu yang mengganggu gitu mungkin. Enggak sih. Nggak pernah ngerasa sesuatu yang tidak masuk di akal terjadi dalam perjalanan hidup lu sampai usia sekarang? Itu sih waktu aku sakit paru-paru, tapi dibarengi sama sakit batin ya, bisa dibilang sakit batin. Karena pada waktu aku sakit batin pun aku bener-bener nggak bisa yang namanya bungkuk, jalan aku pun seperti orang busung. Karena aku merasa pinggang aku berat, leher aku berat, karena di situ juga disangkut pautin katanya kakakku yang sudah meninggal ikut menjagaku, ikut bareng aku. Dan orang bilang katanya, ya lu kan tiduran aja nih, sakit lu pengen tiduran aja karena bapak lu tuh ada di samping lu. Nggak mau, mungkin nggak tahu anaknya sakit ya, anak bontotnya sakit, nggak mau anaknya kenapa-napa, akhirnya dia nemenin. Akhirnya aku suruh ziarah ke makam bapakku, bilang, Pak, Aza nih baik-baik aja gitu loh. Oh. Iya, Aza bisa dijaga mama, bisa dijaga kakak, bapak jaganya dari kejauhan aja, nggak apa-apa. Maksudnya aku juga takut bapakku tuh sengsara nantinya gitu. Oke. Gitu. Tapi kan kalau dari pandangan Mongol sih, maksudnya dari sisi Asanya aja, kerinduan kita terhadap sosok ayah, ya kan, pendambaan kita kepada sosok ayah itu tergantung dari Asanya dulu. Ayahnya udah meninggal dari tahun 2018 kan, berarti 2018, sekarang 2004, berarti kurang lebih 6 tahun Iya, ya. 6 tahun. Nah, dalam kondisi 6 tahun ini harusnya tuh Asa udah benar-benar bisa menerima kalau ayah tuh udah tiada. Yang perlu Asa lakukan tuh ya hanya satu sebenarnya, untuk orang tua yang sudah meninggal, kita tuh wajib hukumnya kalau menurut agama Muslim tuh mendoakan, mengirimkan doa-doa di makamnya. Sebenarnya juga kalaupun tidak di makam juga bisa lewat rumah, di saat selesai Asa lagi sholat, ya doakan juga bapakmu. Tapi yang paling penting juga jangan lupa, yang hidup yang paling penting yang harus kita doakan. Karena papa, kalau orang yang sudah meninggal, hidupnya adalah dia memulai kembali dari awal, tapi pertanggungjawaban ada di dirinya. Iya. Tetapi orang yang masih hidup itu yang harus benar-benar berikhtiar melakukan hal-hal yang baik, karena kalau tidak kita akan salah jalan. Jadi mendingan kalau kita cuman kangen sama papa, ya doa dari rumah. Kedua, sebenarnya yang Mongol selalu bilang bahwa gue sering nemu cewek tuh baik banget. Gue sering ngelihat seorang perempuan yang punya gaya hidup atau tipikal diri yang cewek-cewek baik gitu. Tetapi bego tuh paling banyak. Baik tuh benar, bagus banget. Itu diajarkan semua agama tuh kita harus berbuat baik. Tapi juga diajarkan untuk tidak bego gitu. Jangan mau baik terus akhirnya kita yang menjadi korban. Nah, Asa yang perlu dilakukan sekarang adalah ya udah, tapi pesan kamu cuman mawas diri. Mawas diri adalah kenapa? Karena takutnya ada sosok-sosok yang menyerupai, tetapi yang sejujurnya bukan kebaikan yang kita terima. Ya toh, karena jebakan itu dia sama dengan bentuk yang ditaruh. Kita mau bikin lubang untuk menjatuhkan seseorang, orang nggak akan tahu kalau itu ada jebak lubang itu, karena semua terlihat sama. Tetapi mawas dirilah yang harus kita perlu lakukan. Sampaikan ke mama juga begitu. Mama kan sudah mulai bisa membangun diri, tetapi ingatkan kepada mamamu untuk waspada. Iya. Karena kamuflase yang namanya dunia-dunia yang tidak baik, berpikirkan dengan menghantam bapakmu akhirnya ya kembali ke Tuhan, ke Allah. Iya.
berharap kan mungkin kalian ambruk. Tetapi kan ternyata mamamu punya kekuatan lebih untuk bisa berdiri dan dia bisa melihat anak-anaknya sekarang fine-fine aja semuanya. Tetapi satu waktu nanti, entah 1-2 tahun ini, orang yang sama yang melakukan hal kepada papamu akan muncul. Nah, bentengi diri dengan apa? Pendekatannya cuma satu, kepada Tuhan, kepada Allah. Rajinlah seminggu sekali lu mungkin tadarusan kalau ada waktu. Atau di saat lu mau sholat, minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah. Jadi jangan khawatir terhadap apapun, karena kalau di atas tidak mengizinkan, itu tidak akan menimpa kalau bahasanya. Jadi selama konklusinya kita berserahnya sama yang di atas, ya pasti everything good. Karena mereka juga bisa melihat bahwa ternyata berharap orang-orang terdekat dari bapakmu ambruk dengan bapakmu dipanggil Tuhan, tapi ternyata kan kalian menjadi orang-orang hebat yang berdiri, yang bisa berkarya dengan kondisi tekanan ada tapi tetap bisa survive. It's good. Itulah namanya pejuang. Jadi nggak usah khawatir orang mau bilang apapun tentang dirimu, everything good. Tapi ya balik lagi deh, kalau di saat lu membuka hati untuk menjadi orang perempuan yang baik, tapi jangan jadi perempuan yang bego. Jangan mau. Laki-laki tuh harapnya mungkin nyari cewek yang baik-baik. Tapi kan kalau lu perlakuan cewek lu tidak baik, berarti kan lu bego. Jadi mendingan bawa diri menjadi pribadi yang lebih. Izinkanlah dalam waktu sebulan 30 hari lu harus pendekatan diri kepada Tuhan. Mungkin puasa sebulan sekali lebih dari cukup. Terus di rumah kalau masih ada halaman, siram tanaman, kenain selang itu dengan jarimu. Gak usah nyari air dari siapa, dari mana, dari Gunung Kelut, air suci dari mana, air dari keran juga bisa. Perlindungan diri itu adanya di kita. Betul. Orang lain itu hanya membantu. Orang lain ngasih apapun doa, air sehebat apapun menurut dia, tapi kalau kita juga imannya lemah, nggak jadi. Betul. Gitu. Tapi lebih bagus adalah dari kita. Minta doa aja dari jauh. Tapi kita yang lakuin. Nah itu yang Mongol lakukan di rumah. Saya juga begitu. Kalau bicara, orang kan nanya kenapa akhirnya Mongol pindah rumah. Iya. Karena rumah Mongol saat ini udah tidak bisa lagi Mongol berdamai dengan kondisinya. Karena udah masuk ke dalam rumah. Pertahanan rumah gue bobol. Karena kasus satu orang yang bawa perempuan dan dia melakukan hal-hal yang tidak baik di rumah gue. Akhirnya pondasi yang gue bangun hancur. Akhirnya orang-orang yang dari kegelapan itu udah dalam rumah. Jadi mau tidak mau gue harus kabur dari pindah ke rumah lain. Akhirnya gue pindah pilih rumah Manado. Karena kalau ada apa-apa juga gue deket. Dan gue harus memulai dari yang baru. Jadi rumah gue yang di Mampang udah buat gue harus cleansing lagi dari awal. Dengan cara mengosongkan rumah dulu. Nanti gue akan balik lagi untuk ke rumah Mampang. Karena itu yang Mongol bilang. Kita punya kemampuan diri itu. Tetapi di saat kita harus mundur selangkah, bukan berarti kita kalah. Betul. Karena untuk membangun kuda-kuda, tidak ada istilahnya kaki yang satu maju. Betul. Kaki satu harus mundur dulu. Itulah kuda-kuda. Tuh, jadi juga Asa juga begitu. Jangan maju, kuda-kuda lu kurang kuat. Tapi kalau lu mundurin kaki satu, itu akan jadi kuat. Jadi nggak usah khawatir. Jadi buat teman-teman juga yang di rumah yang punya masalah yang sama dengan hal-hal yang berhubungan dengan gaib, conclusion paling pertama tuh kepada yang menjadi siapa ya, menjadi Tuhanmu gitu. Baru jangan lupa jangan ceritakan ke teman dulu, ceritakan dulu ke orang tua. Rembuk bersama keluarga apa yang perlu kita lakukan. Tapi kalau keluarga mampu, maju. Gertak di depan pasti lebih kenceng. Tapi selama kita mau maju. Tapi nanti juga tetap butuh pertolongan atau bantuan dari orang-orang terdekat. Tetapi ingat, jangan menjadi musyrik. Ya kan, udah pakai Tuhan, pakai Allah. Tapi juga pakai hal-hal yang berhubungan dengan hal yang dibenci oleh agama. Karena akidah kalau itu melanggar, itu juga udah tidak sah. Betul. Gitu, jadi ya udah, hantem, yakinkan dirimu aman terkendali. Kita akan lihat prosesnya tidak instan. Tapi proses demi proses kita hadapi itu akan bisa menjadi kita kuat. Betul. Sama dengan Aza ya kan.
mengalami akhirnya menjadi pribadi yang kuat. Ngadepin apapun itu kita harus kuat. Jadi yang paling penting untuk jadi sebuah keluarga yang saling care adalah subscribe dulu. Jangan cuma jadi penonton. Jangan cuma jadi viewer. Jadilah subscriber. Karena kalau jadi subscriber, Anda menjadi keluarga bersama. Saya Mongol, ketemu lagi di konten selanjutnya. Sawadika. Gas polo.